Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 9. Kita awali kegiatan belajar hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pak ingatkan dulu materi minggu lalu kita belajar mengenai persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ kita bahas mengenai latar belakang kenapa BPUPKI bisa terbentuk, tujuan BPUPKI, bahkan sudah kita pelajari tentang struktur kepengurusan BPUPKI sampai pada saat proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya di video ini kita akan membahas tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada subbahasan yang harus kamu pahami, yaitu latar belakang dibentuknya PPKI dan hasil sidang PPKI pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai latar belakang dibentuknya PPKI. Jadi PPKI ini dibentuk setelah ada anggapan kalau BPUPKI itu terlalu cepat dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Di beberapa golongan, terutama dari bangsa Jepang, menganggap bahwa BPUPKI itu terlalu cepat dan harus dibubarkan. Tetapi orang-orang Indonesia, terutama diketuai oleh Soekarno ketika itu, menganggap bahwa ini harus tetap berjalan, sehingga BPUPKI itu diganti dengan PPKI, Dokuritsu Junbi Inkai. Ini adalah struktur kepengurusan PPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta dengan 24 anggota sebagai anggota yang siap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi tujuan utama PPKI dibentuk itu adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secepat dan sebaik mungkin. Hasil sidang PPKI tanggal 18 ini ya, ada 3, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan terakhir membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, yang harus kamu pahami ini ya, bagian kedua ini. Insinyur Soekarno itu menjadi presiden pertama Indonesia bukan seperti yang sekarang, bukan berdasarkan pemilu, tetapi berdasarkan hasil sidang PPKI tanggal 18. Tetapi mereka semua anggota yang ada di dalam sidang itu sepakat untuk memilih Soekarno sebagai presiden, suara bulat menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Selanjutnya sidang tanggal 19 Agustus 1945, yang penting ialah membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, negara ini pertama kali terbentuk itu jumlahnya 8. Kalau sekarang kan sudah 34 lebih, ya kan? Kemudian 12 departemen beserta menteri-menterinya mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, dan terakhir membentuk Komite Nasional Indonesia di setiap provinsi. Terakhir sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan terakhir pembentukan BKR untuk di setiap daerah. Nah, sidang PPKI ini penting dari mulai tanggal 18, 19, 22. Karena apa? Karena dari hasil sidang inilah semua kelengkapan sebuah negara itu dihasilkan. Inilah orang-orang hebat pertama yang mengorganisir atau mengatur bangsa ini. Nah, Pak tutup materi hari ini dengan sebuah quote dari Soekarno yang Pak suka sekali quote ini ya. Pak bacakan, jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu untuk mewujudkannya. Ini kalimat yang powerful sekali menurut Pak. Ini bisa menjadi motivasi kamu bahwa apapun yang kita inginkan, kalau memang itu dari hati nurani kita, maka alam semesta itu akan mewujudkannya, termasuk kemerdekaan Indonesia yang sudah dibuktikan oleh Insinyur Soekarno. Jadi dengan sama-sama melafazkan hamdalah, Pak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.